Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 190210204 dari Prodi PGSD kelas D Universitas Jember angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum atau uji coba terkait dengan pencemaran air. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan air terhadap ikan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama ada air, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada satu buah sendok, kemudian ada deterjen secukupnya, kemudian ada 7 buah ekor ikan nila. Selanjutnya ada stopwatch, di sini saya menggunakan ponsel genggam. Kemudian ada kertas label secukupnya yang digunakan untuk melabeli setiap gelas. Dan yang terakhir yaitu ada 7 gelas plastik dengan label yang berbeda, yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Baik, lanjut ke langkah-langkah atau prosedurnya, yakni setelah menyiapkan alat dan bahan, yang pertama kita lakukan yaitu kita masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml air. Selanjutnya, kita masukkan sebanyak 125 air ke dalam gelas yang berlabel 0%. Baik, langkah berikutnya yakni kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram atau 1 punjuk sendok ke dalam gelas ukur. Kita aduk. Selanjutnya, kita tambahkan air sebanyak 125 ml sampai terisi 250 ml pada gelas ukurnya. Selanjutnya kita tuangkan larutan ini ke dalam gelas yang berlabel 100% sebanyak 125 ml air. Baik, selanjutnya kita tambahkan lagi air ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml air sampai 250 ml air tertulis dalam gelas ukurnya. Oke. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam gelas ukur yang berlabel 50% sebanyak 125 ml. Baik. Selanjutnya kita tambahkan air lagi ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml air sampai rata-rata 250 ml air di gelas ukurnya. Baik. Oke. Selanjutnya kita tuangkan
ke dalam gelas yang berlabel 25% sebanyak 125 ml air. Selanjutnya, kita tambahkan lagi 125 ml air ke dalam gelas ukur sampai tertera 250 ml air. Selanjutnya, kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 12,5% sebanyak 125 ml air. Selanjutnya, kita ulangi lagi langkah yang tadi, yaitu menambahkan air sebanyak 125 ml air ke dalam gelas ukur sampai tertera 250 ml air di dalam gelas ukurnya. Selanjutnya, kita masukkan air ini ke dalam gelas yang berlabel 6,25% sebanyak 125 ml air. Selanjutnya, yang terakhir, ulangi langkah lagi yang sama, yaitu dengan menambahkan 125 ml air ke dalam gelas ukur sampai dengan tertulis 250 ml air dalam labelnya di dalam kertas gelas ukurnya. Selanjutnya, kita tuangkan ke gelas terakhir, yaitu yang berlabel 3,1% sebanyak 125 ml air. Selanjutnya, kita masukkan ikan ke dalam masing-masing gelas plastik 1 buah ikan. Baik, untuk selanjutnya setelah kita masukkan ikan ke dalam masing-masing gelas, selanjutnya kita amati apa yang akan terjadi kepada ikan-ikan tersebut di dalam setiap masing-masing gelas selama kurun waktu 10, 20, 30, dan 40 menit. Baik, setelah 10 menit pertama dapat kita lihat ya, ikan di dalam gelas yang berlabel 100% sudah mulai tidak sehat. Baik, dapat kita lihat pergerakannya sudah melemah. Begitu juga dengan ikan pada gelas yang berlabel 50%. Sudah mulai tidak sehat. Gerakannya juga melemah. Kemudian dalam gelas yang berlabel 25%, ikan juga sudah tidak sehat. Dapat dilihat. Kemudian dalam gelas yang berlabel 12,5%, ikannya sudah mulai tidak sehat juga. Dapat terlihat. Kemudian ikan dalam gelas yang berlabel 6,25% juga sudah tidak sehat. Dapat dilihat ya, dapat terlihat. Kemudian ikan yang berada dalam gelas 3,1%
juga sudah mulai tidak sehat namun masih memiliki pergerakan. Selanjutnya, di gelas yang berlabel 0%, ikan masih sangat aktif ya, masih sehat dan masih sangat aktif, bisa terlihat pergerakannya seperti itu. Setelah 20 menit waktu berjalan, bisa kita lihat ikan yang berada dalam gelas yang berlabel 100% sudah tidak memiliki pergerakan, sudah tidak sehat ya. Kemudian ikan yang di dalam gelas yang berlabel 50% juga sudah tidak sehat, bisa terlihat seperti itu. Kemudian ikan dalam gelas yang berlabel 25% juga sudah tidak sehat. Selanjutnya, ikan yang berada dalam gelas yang berlabel 12,5% juga sudah tidak sehat. Selanjutnya, ikan yang berada di dalam gelas yang berlabel 6,25% juga sudah tidak sehat, bisa terlihat. Selanjutnya, ikan yang berada di dalam gelas 3,1% juga sudah tidak sehat, namun masih memiliki pergerakan meskipun pasif. Selanjutnya, ikan yang berada dalam gelas yang berlabel 0% masih sehat ya, seperti semula, seperti sedia kala. Setelah 30 menit waktu berjalan, bisa kita lihat kembali ya, ikan yang berada dalam gelas berlabel 100% sudah sangat tidak sehat dan sangat lemah. Begitu juga dengan ikan yang berada pada label 50% sudah dalam kondisi tidak sehat. Selanjutnya, ikan yang berada pada label 25% dapat dilihat juga dalam kondisi yang tidak sehat. Selanjutnya, pada ikan yang berlabel 12,5% dapat dilihat ya, ikannya juga sudah tidak sehat. Kemudian, ikan yang berada dalam gelas yang berlabel 6,25% juga dalam kondisi yang tidak sehat. Seperti itu. Kemudian, ikan yang berada pada gelas yang berlabel 3,1% pun juga sudah tidak sehat. Sangat lemah sekali pergerakannya. Kemudian, ikan yang berada dalam gelas yang berlabel 0% masih sehat dan seperti semula, seperti awal. Setelah 40 menit berjalan, akhirnya dapat kita lihat ya, ikan yang berada di dalam gelas yang berlabel 100% sudah dalam keadaan mati. Begitu juga dengan ikan yang berada dalam gelas yang berlabel 50% juga sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya, yakni ikan yang berada di dalam gelas yang berlabel 25% juga sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya, ikan yang berada di dalam gelas 12,5% juga sudah dalam keadaan mati. Selanjutnya yaitu ikan yang berada di dalam gelas yang berlabel 6,25% juga sudah dalam keadaan mati. Pun demikian dengan ikan yang berada di dalam gelas yang berlabel 3,1% juga sudah tidak ada pergerakan dan sudah mati. Selanjutnya yakni ikan yang berada di dalam gelas yang berlabel 0%. Ini masih dalam keadaan sehat dan seperti awal. Baiklah, demikianlah serangkaian praktikum yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.